Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum utama hidrostatika. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang menekan tiap satuan luas bidang tekan. Jadi misalkan saja saya mempunyai balok terletak di atas lantai ya. Balok ini kan punya berat. Nah karena dia punya berat, maka balok ini akan menekan lantai. Gaya tekan balok pada lantai tentu saja sama saja dengan beratnya. Jadi gaya tekannya sama dengan berat balok. Nah, ini adalah luas bidang tekannya. Ini luas bidang tekannya yaitu permukaan balok yang menyentuh lantai. Nah, dikatakan lantai ini akan mengalami tekanan. Nah, tekanan secara fisika, secara formula rumusnya adalah P sama dengan F per A. P di sini menyatakan tekanan, satuan dalam SI adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. F itu gaya tekan ya, satuannya Newton, sedangkan A itu luas bidang tekan, satuannya adalah meter kuadrat. Satuan tekanan juga bisa dinyatakan dalam satuan lain. Selain dalam SI, satuan tekanan sering dinyatakan dalam ATM. Satu ATM, satu atmosfer itu adalah 76 cm Hg atau air raksa, atau sama dengan 760 mm Hg atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus kemudian ada juga satuan torricelli ya. Satu tor itu adalah 1 mm Hg, 1 bar itu adalah 10 pangkat 5 Pascal, 1 PSI, psi. Nah, PSI itu singkatan dari pound per square inch. Nah, nilainya sama dengan 6,9 kilo Pascal. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair. Jadi kalau misalkan saya punya bejana, saya isi zat cair, nah terus kemudian saya ditanya berapa tekanan hidrostatis pada dasar bejana yang terletak kedalamannya H. Nah kalau tekanan hidrostatis itu hanya disebabkan oleh beratnya zat cair. Nah, berat zat cair itu bisa dihitung sangat mudah sekali. Jadi kalau begitu, tekanan hidrostatis itu sama aja dengan tekanan oleh berat zat cair. Jadi yang menekan dasar ini adalah beratnya zat cair ini. Jadi beratnya adalah W dibagi dengan A, begitu ya. Nah, tapi W itu bisa kita uraikan. W itu beratnya zat cair M kali G dibagi dengan A. Nah, M itu bisa kita uraikan yaitu massa jenis zat cair dikalikan dengan volume kali G dibagi dengan A. Nah, kita tahu bahwa volume dari zat cair ini adalah luas alas dikalikan tingginya itu. Jadi, volume luas alas dikalikan tinggi dikalikan G dibagi dengan A. Akhirnya A-nya ini bisa kita coret ya. Jadi, akhirnya dapat rumus rho, G-nya saya taruh depan, rho GH. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan rumus tekanan hidrostatis itu adalah massa jenis zat cair kali percepatan gravitasi dikalikan kedalamannya. Jadi secara umum kalau misalkan saya punya bejana, saya isi zat cair, terus kemudian ada titik A terletak pada kedalaman H dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatis di titik A adalah rho GH. Sudah saya beri keterangan di sini, pH itu adalah lambang tekanan hidrostatis, satuannya Pascal dalam SI, rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan H itu adalah kedalaman titik A yang diukur tekanan hidrostatisnya dalam meter. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga ditanya berapa tekanan total di titik A. Kalau tekanan total di titik A itu melibatkan tekanan udara luar yang saya simbolkan dengan PO. Oke, jadi kalau kita ditanya tekanan total di titik A pasti melibatkan tekanan udara luar. Kalau dirumuskan adalah berarti seperti ini. Tekanan total di titik A itu adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis, rho GH. Jadi PO di sini tekanan udara luar, satuannya adalah Pascal. Nah, berikutnya kita akan bahas ini hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang mendatar pada zat cair yang sejenis memiliki tekanan sama besar. Perhatikan, saya punya
pipa berbentuk huruf U. Nah, pipa ini saya isi 2 jenis zat cair. Perhatikan, ini ada zat cair yang berwarna merah. Anggap aja massa jenisnya ρ1. Sedangkan yang berwarna biru, misalkan massa jenisnya ρ2, begitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Ada titik A dan B ini yang terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama. Titik A di massa jenis ρ2, titik B juga di massa jenis ρ2. Jadi sejenis zat cairnya. Maka titik A dan B itu memiliki tekanan yang sama. Nah, sekarang perhatikan titik C dan D. Titik C ini menempel di zat cair dengan massa jenis ρ2. D juga terletak di zat cair dengan massa jenis ρ2 dan dia terletak pada bidang mendatar. Terletak pada garis mendatar ini ya. Jadi kalau begitu tekanan di C dan D juga sama besar. Nah, tetapi perhatikan titik E dan F. Titik E ini terletak pada zat cair warna merah yang berarti massa jenisnya ρ1. Sedangkan titik F terletak di zat cair warna biru yang massa jenisnya ρ2. Jadi massa jenisnya sudah tidak sama. Zat cairnya tidak sejenis. Sekalipun E dan F itu terletak pada bidang mendatar, maka dia tidak memiliki tekanan yang sama. Jadi kalau begitu PE tidak akan sama dengan PF. Untuk lebih jelasnya, supaya bisa memahami konsep dengan sempurna, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama, ini ada balok terletak di atas lantai, ukurannya pun sudah diketahui 40 cm, 20 cm, tingginya 10 cm. Balok bermassa 4 kg terletak di lantai. Hitung tekanan balok pada lantai. Diketahui percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nanti kalau dalam soal, percepatan gravitasi tidak diketahui dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Oke, baiklah. Sekarang perhatikan ya, yang menekan lantai itu siapa? Jelas yang menekan lantai itu adalah beratnya balok. Nah, itu sudah saya gambar ya. Ini tekanan balok pada lantai, penyebabnya adalah gaya berat dari balok. Jadi kalau begitu nanti F-nya itu sama aja dengan berat balok. Berat itu adalah M kali G gitu kan ya. Nah, sedangkan M ini sudah diketahui dalam soal 4 kan. G-nya 10. Berarti 40 Newton. Itulah gaya tekannya. Sedangkan luas bidang tekan itu adalah, lihat ini 40 kali 20 ya. Jadi 40 dikalikan 20 berarti ini 800 cm persegi. Nah, ini kalau kita ubah dalam meter persegi, ini harus dikalikan 10 pangkat min 4 meter persegi. Berarti ini hasilnya 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, kalau begitu tekanannya tinggal membagi aja F dengan A. Berarti ini 40 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 40 bagi 8, 5 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti 500 Pascal. Nah, sangat mudah sekali. Perhatikan ini saya punya soal. Ada bejana kubus yang sisinya 80 cm diisi dengan air. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Tekanan udara luar adalah 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gaya hidrostatis pada dasar bejana, tekanan hidrostatis pada dasar bejana, tekanan total pada dasar bejana, tekanan hidrostatis di titik A yang kedalamannya 40 cm, yang terakhir gaya hidrostatis di salah satu sisi bejana. Nah, mari kita jawab satu persatu. Baiklah, kita jawab pertanyaan yang A. Ini ditanyakan gaya hidrostatis pada dasar bejana. Nah, gaya hidrostatis pada dasar bejana adalah sama dengan berat zat cair itu sendiri. Jadi gaya hidrostatisnya sama dengan berat air. Nah, berat air itu berapa? Ya, kita bisa ngitung berat air karena berat itu M kali G, massa itu ρ kali V kali G gitu ya. Jadi kalau begitu massa jenis zat cair di situ adalah 1000. Volumenya, perhatikan ya, volume zat cair itu 0,8 kali 0,6, satuannya adalah meter. Jadi 0,8 kali 0,8 kali 0,6. G-nya kalau nggak diketahui dalam soal dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah
3.840 Newton. Pertanyaan kedua, kita ditanya tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Jadi tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah massa jenis cair kali G dikalikan dengan kedalaman dasar bejana ini. Tentu saja kedalamannya adalah 60 cm ya. Rho-nya cair 1000, air, G-nya 10, hanya adalah 0,6 meter. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 6000 Pascal atau 6 kilo Pascal. Pertanyaan C, kita ditanya tekanan total di dasar. Jadi tekanan total berarti tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, kita lihat tekanan udara luar di sini adalah 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan udara luar itu menekan permukaan dari air ini. Jadi kalau begitu PO-nya kita masukkan 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan hidrostatis tadi kan ini ya, 6 kilo Pascal atau 6000 Pascal. Ini kan bisa ditulis 100 kali 10 pangkat 3. Ini bisa ditulis 6 kali 10 pangkat 3. Berarti ini adalah 106 kali 10 pangkat 3 Pascal. Atau boleh ditulis 106 kilo Pascal. Berikutnya pertanyaannya adalah tekanan hidrostatis di titik A yang kedalamannya 0,4 meter atau 40 cm. Jadi kalau kita hitung nanti tekanan hidrostatis di titik A itu adalah Rho kali G kali HA. Jadi Rho-nya air 1000 kali G, HA-nya 0,4. Jadi ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 4 kilo Pascal. Pertanyaan yang E adalah berapa gaya hidrostatis pada salah satu sisi bejana. Kalau kita lihat, luasan yang bersentuhan dengan air itu berbentuk persegi panjang dengan lebar 60 cm dan panjangnya 80 cm. Luasan ini punya titik berat di perpotongan diagonal. Jadi di titik B itu. Jadi nanti HB, jarak titik B ke permukaan adalah separuh dari 60 cm. Nah, jadi kalau begitu HB-nya di situ adalah 30 cm alias 0,3 meter. Nah, sekarang kalau kita mencari tekanan hidrostatis di titik B itu berarti Rho cair kali G kali HB. Rho cair air 1000, G-nya 10. HB-nya 0,3. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, perhatikan luas sisi yang bersentuhan dengan air itu kan sama dengan 60 cm, ya kan? Dikalikan dengan 80 cm. Berarti ini adalah sama aja dengan 4800 cm persegi atau 48 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Begitu. Jadi kalau kita ditanya gaya hidrostatis di salah satu sisi, ya, di salah satu sisi, berarti kalau begitu tekanan hidrostatis di B ini harus dikalikan dengan luasan itu. Karena P itu F per A ya, jadi F itu P kali A. Kita tinggal masukkan saja sih. Jadi ini 3 kali 10 pangkat 3 kan. Nah, terus dikali dengan luasnya ini. 48 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya di sini adalah 1440 Newton. It's very easy problem. Soal berikutnya, ini ada pipa U ya, diisi 2 jenis cair yaitu air dan raksa. Perhatikan gambarnya, massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik, massa jenis air raksa 13.600 kg per meter kubik. Berapakah ketinggian H di situ? Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan hukum utama hidrostatika. Berdasarkan hukum utama hidrostatika, tekanan di titik A dan B itu sama besar, karena titik A dan B itu terletak pada garis mendatar atau terletak pada bidang datar dan terletak pada cair yang sama yaitu air raksa.
Jadi titik A menempel di raksa, titik B juga menempel di raksa. Berarti tekanan di titik A itu adalah tekanan udara luar PO ditambah dengan tekanan hidrostatis air setinggi H. Terus kemudian yang sebelah kanan PB itu diuraikan menjadi PO ditambah rho raksa kali G kali ketinggian air raksanya. Nah, ini kalau kita main CGS lebih asik. Rho air itu kalau dalam CGS adalah 1000 kg per meter kubik, itu 1 gram per cm kubik. Sedangkan rho raksanya 13.600 kg per meter kubik kalau dalam CGS dibagi 1000. Jadi 13,6 gram per cm kubik begitu. Jadi kalau begitu rho air 1, nah, bilangannya lebih kecil ya kalau CGS. HA-nya adalah ditanyakan dalam soal H tingginya ya. Ini tingginya H. Rho raksanya 13,6 gitu. H raksanya 2 cm. Jadi kalau begitu hasilnya di sini adalah 27,2 cm. Soal nomor 4, di sini ada gas ya, terletak di dalam suatu tabung, terus kemudian dihubungkan dengan pipa yang melenggak-lenggok seperti ini. Nah, di sini ada ukurannya, dan pipa yang dibelok-belokkan ini diisi 3 jenis zat cair. Ada air, ada oli, ada raksa. Tekanan udara luar diketahui 10⁵ Pascal. Massa jenis raksa diketahui 13.600 kg per meter kubik, massa jenis oli 900 kg per meter kubik, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tekanan gasnya berapa. Caranya kita gunakan hukum utama hidrostatika untuk menyelesaikan soal ini. Kita gambar dulu titik-titik yang terletak pada bidang mendatar. Nah, ini saya sudah menggambar titik-titik yang terletak pada garis mendatar, terletak pada bidang datar yang sama. Lihat ini, titik A dan B terletak pada garis mendatar, terletak pada bidang datar yang sama, dan jenis zat cairnya sama juga. Jadi ini titik A menempel di raksa, sedangkan B-nya juga nempel di air raksa. Pasti punya tekanan yang sama, A dan B. Terus kemudian nanti C dan D juga punya tekanan yang sama, karena titik C menempel pada air, D juga menempel pada air, dan dia terletak pada bidang datar yang sama. Nah, oke, jadi nanti modalnya adalah di sini bahwa PA sama dengan PB dan PC sama dengan PD. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, titik A itu ditekan tekanan udara luar saja, sedangkan titik B ditekan tekanan hidrostatis raksa setinggi 4 cm, dan juga tekanan yang di atasnya ini. Saya sebut P1 ya, menekan permukaan atas ini, karena ini juga ada beratnya oli yang di atas. Nah, terus kemudian yang di sini juga ada tekanan P1 sama dengan di sini. Nah, terus kemudian titik C itu berarti ditekan oleh P1 juga tekanan hidrostatis oli setinggi 12 cm. Nah, sedangkan di titik D itu ditekan oleh tekanan gas dan juga tekanan hidrostatis air setinggi 5 cm. Nah, sekarang kita sudah siap menjawab pertanyaannya. Jadi tadi PA itu sama dengan apa? PB ya. PA itu ditekan oleh tekanan udara luar saja, sedangkan titik B ditekan oleh tekanan hidrostatis raksa setinggi 4 cm ditambah dengan P1, tekanan oli yang ada di atasnya itu. Jadi kalau begitu ini saya uraikan PO, tekanan hidrostatis raksa itu adalah rho raksa kali G kali tingginya raksa ditambah dengan P1. Nah, tekanan udara luar di sini adalah 10⁵ Pascal. Rho raksa adalah 13.600 dikalikan dengan G ya. Terus kemudian dikalikan tingginya raksa 4 cm di sini ya. Nah, ini tingginya raksa 4 cm, ini H raksa. 4 cm itu berarti 4 kali 10⁻²⁰ meter. Nah, ditambah dengan P1. Nah, sekarang kita tinggal menghitung P1 saja. P1 ini kalau dihitung ketemunya 9,456 kali 10⁻⁴ Pascal. Nah, ini sudah ketemu P1. Nanti ini modal untuk menghitung tekanan gas yang ditanyakan.
Oke, berikutnya perhatikan di situ tekanan di titik C dan D sama juga karena terletak pada garis mendatar, terletak pada bidang mendatar, dan terletak juga pada zat cair yang sama yaitu air. Jadi PC-nya itu ditekan oleh siapa? Kalau kita lihat ini ditekan oleh P1 ya. P1 ditambah juga tekanan oli setinggi HO. Jadi kalau gitu rho oli kali G kali H oli. Nah, terus kemudian yang titik D itu ditekan oleh air. Airnya setinggi 5 cm. Jadi ada rho air kali G kali H air ditambah dengan tekanan gas yang ada di atasnya itu. Nah, oke, jadi kita tinggal memasukkan berapa nilai-nilainya. Nah, kalau kita masukkan P1 itu adalah 9,456 kali 10 pangkat 4. Rho oli diketahui 900 dalam soal ya. Nah, G-nya adalah 10. H oli di situ 12 cm, berarti 12 kali 10 pangkat min 2 ya. Sama dengan rho air adalah 1000, G 10, H air diketahui dalam soal 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah tekanan gas. Nah, ini kalau kita hitung, nanti tekanan gas hasilnya adalah 95.140 Pascal. Atau boleh ditulis 95,14 kilo Pascal. Nah, itulah jawabannya.